مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Asia dengan NIM 20123339. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang dalil dan sumber hukum Islam. Materi ini penting karena menjadi dasar umat Islam dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalil adalah dasar atau landasan untuk menetapkan hukum dalam Islam. Dalil digunakan sebagai petunjuk dalam menentukan benar dan salah. Dalil bersumber dalam ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dalil adalah dasar atau landasan digunakan untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam. Dengan adanya dalil, umat Islam tidak boleh sembarangan dalam berpendapat atau bertindak, tetapi harus berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Dalil dalam Islam berasal dari sumber hukum Islam, yaitu pedoman hukum dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Secara umum, sumber hukum Islam dibagi menjadi 4. Sumber hukum adalah rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, digunakan oleh ulama untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan dan menjadi pedoman hidup umat Islam. Nah, sumber hukum ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya. Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran terdapat perintah, larangan, aturan ibadah, akhlak serta pedoman hidup. Contohnya, perintah salat, puasa, zakat, dan larangan berbuat zalim. Semua hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Nah, yang kedua adalah hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi untuk menjelaskan dan merinci isi Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, lalu dijelaskan secara rinci melalui hadis. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi tata cara sholat dijelaskan melalui hadis Nabi. Oleh karena itu, hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ijma' dilakukan untuk menjawab permasalahan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Contohnya, kesepakatan para ulama tentang pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ijma' menunjukkan bahwa Islam dapat menjawab persoalan umat dengan tetap berpegang pada syariat. Yang keempat adalah Qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu permasalahan baru dengan cara mengenal logika atau membandingkannya dengan hukum yang sudah ada karena memiliki sebab yang sama. Contohnya, hukum haramnya narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Qiyas digunakan ketika tidak ditemukan hukum secara langsung dalam Al-Quran, hadis maupun ijma'. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jadi dalil dan sumber hukum Islam saling berkaitan. Al-Quran menjadi pedoman utama, hadis sebagai penjelas, ijma' sebagai kesepakatan ulama, dan qiyas sebagai metode penetapan hukum untuk masalah baru. Dengan memahami sumber hukum Islam, kita sebagai umat Islam dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal menyimpang. Baiklah, sekian dari materi saya pada hari ini. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pergi mengaji di waktu senja,
hati tenang, terasa bahagia. Jika hukum Islam kita jaga, hidup selamat dunia akhirat adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.